Selamat malam pemirsa, malam tadi jika Anda menyaksikan ya, itu adalah untuk yang keenam kalinya Indonesia berlaga di Piala Final AFF dan untuk keempat kalinya bertemu dengan Thailand di final Piala AFF sepanjang digelar. Dan di leg pertama malam tadi Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand yang menorehkan skor 4-0. Dan kita harus mengakui Thailand bermain dengan sangat baik tadi malam. Namun harapan untuk menjadi juara tentu masih terbuka. Akankah Indonesia mengulang sejarah menjadi runner-up ketika bertemu Thailand atau akan menorehkan sejarah baru sebagai juara Piala AFF? Lalu bagaimana peluangnya untuk bisa Indonesia membalikkan keadaan Sabtu mendatang di leg kedua? Kita akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Two legs, which is great from him. And there's a roar from the crowd. Was not the case, nah. Ya, apapun hasil pertandingan malam tadi pemirsa, bagaimanapun kita harus mengapresiasi tim Merah Putih yang sudah tampil prima sepanjang fase grup Piala AFF dengan 4 kemenangan dan 2 kali imbang. Nah, kita malam hari ini akan berdiskusi dengan beberapa orang narasumber saya yang sudah bergabung di sini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang sama-sama hijau ada Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Toel. Selamat malam, Pak Anggi. Ya, dan sebelah kiri saja ada Bung Andi Malarangang. Selamat malam. Dan Bung Farhan. Siap. Nggak mau dipanggil Om Farhan ya. Saya nggak memperkenalkan mereka sebagai politisi, tidak. Tapi pecinta bola ya. Oh karena, iya dong. Karena ini belum apa-apa netizen udah komen. Oh iya. Ini mau digoreng kemana katanya gitu. Enggak. Nah, obrolan kita tidak akan dijadikan bahan kampanye 2024 nggak? Masih jauh. Masih jauh, benar. Dan yang juga sudah bergabung bersama saya malam hari ini adalah Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Selamat malam Bang Iwan. Gangguan dikit Pak Anggi. Sebentar ya. Iya. Ini bisa Sebelumnya dengar Pak? sudah bisa mendengar suara saya Bang Iwan? Bisa dengar ya? Oke, kita bisa mendengar. Bisa. Saya ada dengar. Ya, oke. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan bergabung di Dua Sisi malam hari ini. Walaupun kita tahu malam ini juga ada pertandingan final Liga 2 yang harus dikawal oleh Ketua Umum PSSI. Bang Iwan, sebelum saya ke narasumber di sini, saya mau ke Bang Iwan terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat atau menganalisa pertandingan tadi malam? Karena kita tahu Indonesia dikalahkan 4-0, tapi pertanyaannya adalah mengapa Thailand begitu kita lihat sangat mendominasi pertandingan tadi malamnya. Apa yang terjadi dengan tim Merah Putih malam tadi kalau Anda melihatnya? Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Andi, Bung Toel, dan Bung Barat. Pertama kita akui bagaimana memang Thailand memang bagus ya. Bagus, mereka tim yang kuat dan memang pemain seniornya banyak di sana sehingga kita tahu permainan dari malam kita kalah 4-0. Namun kita perlu apresiasi juga anak-anak kita ya, anak-anak muda kita bahwa dia sudah berjuang dari awal babak penyisian, semifinal dan ke final. Itu yang saya minta kepada Sintayong, apapun tetap target kita kemarin waktu akan berangkat adalah final dan juara. Wajar seorang ketua umum meminta demikian. Meskipun kita tahu, Pak Ami, kompetisi kita ini baru berjalan 4 bulan, Liga 1, Liga 2 dan berikutnya turunannya. Artinya apa? Ya pemain kita baru bermain ya 4 bulan itu di klub masing-masing. Karena ini pemain-pemain yang ada sekarang itu pada di klub-klub Liga 1.
dan sebagainya. Ada di luar, sebagian kecil ada di luar, sehingga ini menjadi permasalahan buat kita. Ya. Makanya saya meminta dulu 6 kali ke pemerintah untuk mengizinkan kompetisi, ya namun baru diizinkan 4 bulan ke belakang, sebelumnya ada pramusim Piala Menpora. Jadi ini satu faktor pembinaan yang cukup mendasar buat kita. Kemudian anak-anak juga karena kalendernya bergeser, kompetisinya ada sampai ujung tahun, sehingga tidak match dengan kalender-kalender yang ada di AFF, AFC maupun FIBA yang ada ya. Tidak bersinggungan. Mereka masih main di Liga 1, kita minta mereka berlatih di mana di timnas ya. Ada yang mengirimkan harusnya 4 per klub, 5 atau berapa cuma dikasih 2. Ya. Karena memang mereka juga butuh juga Liga 1 berkompetisi untuk memenangkan pertandingan yang ada di Liga 1 maupun Liga 2. Saya katakan di Liga 1. Ya belum pemain yang berangkat dari luar yang cukup telat seperti Kang Babot, Edi Maulana dan sebagainya. Asmawi memang sebetulnya lagi ada kegiatannya kosong di sana sehingga bisa main di kita. Jadi sekali lagi ini penting, masalah kompetisi harus terus bergulir. Kan bisa juga Vietnam itu kompetisinya jalan, Pak. Thailand jalan ya. Jadi memang itu salah satu faktor, tapi namun demikian kami tetap memberikan apresiasi ke anak-anak. Luar biasa mereka bisa masuk ke final, itu luar biasa. Tentu obsesi saya sebagai ketum dan masyarakat atau rakyat Indonesia ya inginnya juara, wajar itu. Sementara kita kemarin kalah 4-0 tapi tidak putus asa, masih ada leg kedua. Tadi malam saya langsung komunikasi dengan Asnawi dan Evan Dinas ya, selaku yang paling senior, kapten, dan Evan Dinas biasa memimpin. Itu mengatakan memang cukup kaget waktu pertama menit 2 langsung bisa kebobolan ya. Babak ke-1 masih 1-0, masih mending. Babak kedua saya tanya kenapa, kita ingin segera cepat membalas tapi ternyata kena counter attack sehingga dia akhirnya bisa menambah 3 gol yang ada ke timnas Indonesia. Tapi sekali lagi salut saya kepada anak-anak dan Sinteyong bisa masuk ke final meskipun kita akhirnya kalah, tapi kita masih ada. Bola itu bundar, kita tunggu lagi tanggal 1 malam ya, mudah-mudahan mohon doanya. Terima kasih. Betul, yang penting kita berikhtiar ya, berusaha karena bola itu bundar, masih ada kesempatan. Bang Iwan, tadi Anda sempat menyebutkan berkomunikasi dengan Evan Dimas. Bisa nggak di-share ke kita bagaimana kondisi psikologis teman-teman yang saat ini berada di sana mempersiapkan ke laga kedua pada Sabtu mendatang? Ya, langsung recovery ya, secara fisik mencapai sekali. Secara mental juga harus dibangun, itu 2 hal penting yang saya juga komunikasi dengan Dasapi dan Sinteyong. Kemudian anak-anak sih akan memberikan terbaik terakhir pada leg kedua. Dan dia siap meskipun dia tahu bahwa cukup berat, tapi dia bilang saya akan mempersembahkan yang terbaik di Liga 2 untuk segera kembali menganalisa, mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan di leg pertama ya, di leg pertama. Sehingga leg kedua nanti akan menjadi lebih baik karena dia sudah tahu apa kekurangan kelebihannya. Dan memang diakui oleh Evan Dimas ya, memang diakui bahwa Thailand bukan tim sembarangan, tim kuat yang selalu menguasai bola dan selalu bisa memberikan operan-operan yang akurat sehingga bisa memasukkan ke gawang dan melakukan counter attack yang luar biasa. Di mana sebetulnya kita juga ingin menjebol gawang dia. Hampir juga anak-anak juga memasukkan 2 gol tapi kurang sasarannya, kurang tepat, kurang kontrol bola. Jadi mereka kembali siap untuk bertanding di leg 2 pada tanggal 1 malam. Kita doakan Mbak Ali dan seluruh Indonesia. Ya, seluruh rakyat Indonesia tentunya mendoakan untuk timnas bisa membalikan keadaan di Sabtu mendatang. Saya akan ke Om Farhan dulu. Bung Farhan, maaf bukan. Siap. Ketahuan tuanya ya kalau Om Farhan. Bung Farhan. Jangan tadi Bung dijelaskan. lah, udah Om aja nggak apa-apa deh. Senior. Soalnya saya kalau Bung nanti ketukeran sama Bung Towel nggak enak. Bung Farhan, ini Yes. tadi kalau Ketua Umum PSSI menjelaskan kan ini kita itu memang hanya sempat 4 bulan itu untuk berlaga karena pandemi dan lain-lain. Belum lagi kalau saya lihat dari luar ya, kita juga nggak punya lapangan, terus tidak punya lawan tanding juga sebelum kompetisi dan lain-lain. Dengan posisi sekarang yang diraih oleh tim kita, Anda melihatnya gimana? Ya udah bagus banget sebetulnya ya, karena bagaimanapun juga pelatih Sintayong ini kan pelatih bagus ya, udah datangnya udah lama gitu. Tapi tidak pernah berhasil menjalankan programnya dengan sangat optimal, kita tahu itu gitu. Karena oke lah, seluruh dunia punya alasan untuk kena pandemik gitu. Dan saya yakin Thailand juga bukan tidak kena pandemik. Tapi sebetulnya masalah terbesar yang dialami oleh Sintayong adalah
komunikasi dari awal. Dari awal tuh udah sering berantem nih sama para pengurus PSSI. Untung ketua umumnya Pak Iwan ini punya belief yang tinggi. Karena memang karakternya Sintayong nih kalau denger dari cerita-cerita teman-teman yang ikut pelatas dan lain-lain, awal-awal agak susah diikutin gitu. Susah diikutinnya? Agak susah diikutin sama para pemain dan lain-lain gitu. Bahkan kita juga para penggemar sepak bola ya kita kan orang awam ya. Taunya kan nama-nama besar gitu. Kok nama-nama besar udah dinaturalisasi kok nggak pada dipakai. Yang dipakai malah pemain-pemain muda kan gitu ya. Ini kan sudut pandang orang awam gitu. Namun bahwa sekarang Sintayong berhasil membawa timnas yang merupakan kombinasi muda tua dengan umur rata-rata paling muda, 24 ya kalau nggak salah ya Bang Towel ya. Itu bisa masuk final menghadapi tim Thailand yang rata-rata umurnya 28. Ya wajar lah. Luar biasa ya pencapaiannya luar biasa. Udah hebat banget ini sih. Oke, apalagi, walaupun sakit hatinya hebat banget. Semalam nangis. Mudah-mudahan nanti terbalas Sabtu depan ya gitu ya. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya apakah memungkinkan? Bisa nggak Indonesia membalikan keadaan? Nanti itu akan Bang dijawab Towel oleh lah. Bung Towel nih yang biasanya Iya. mengamatinya. Usai jeda kita kembali sesaat lagi di Dua Sisi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi sebelum Bung Towel menjawab pertanyaan ini karena Ketua Umum harus segera meninggalkan diskusi. Saya mau ke Bang Iwan terlebih dahulu. Bang Iwan, boleh nggak direspon sedikit tadi pernyataan dari Bung Farhan bahwa ini STY pelatih timnas Sintayong ini agak cukup keras juga nih. Gimana sebenarnya kondisi di dalamnya? Ya tipikal Korea ya, wajar. Dalam awal-awal penyesuaian itu pasti ada ya, karena jangankan dengan orang Korea, sesama orang Sunda dengan Sunda juga belum tentu akur. Sama orang Jawa dengan Jawa juga pasti ada itu persepsi berbeda. Pak tarik-tarik. Kalau sama Kang Farhan akur kita CS itu. Jadi itu betul, tapi alhamdulillah saya bisa selesaikan. Dua dengan Eda Sapri, kemudian lain. Memang keras, tapi sekarang mereka sudah menjadi satu, bahkan mereka betul-betul bisa menyelami bagaimana kultur anak-anak kita ya. Yang jelas saya bilang anak-anak jangan main fisik, kalau hanya mungkin kata-kata yang tidak terlalu menyebutkan silakan, yang jelas demi kemajuan dan demi majunya timnas. Buat dia adalah pertama mental yang pertama, Pak Arfi. Kedua disiplin, ketiga fisik yang harus ditingkatkan. Dia menilai bahwa fisik pemain kita dulu betul-betul jelek. 2 kali 45 tuh dalam pertengahan babak kedua itu sudah anjlok ya. Dia lakukan itu. Mental demikian bahwa harus berjuang, harus bertempur, jangan mudah kenal lelah, jangan menyerah, itu yang disampaikan. Berikut disiplin. Bagi dia disiplin penting karena kalau tidak disiplin kacau lah itu satu tim itu. Seperti telat pemain latihan harusnya jam 7 dia datang jam 8 dicoret langsung kembali. Tapi bagus itu. Kemudian juga apalagi yang telat 2 hari yang seperti biasa banyak lakukan sekarang tidak ada lagi. Yang ketiga adalah fisik yang dia tingkatkan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa menyesuaikan dan sudah persepsi dengan federasi yang Bung Farhan bilang memang betul awal-awal tapi saya selesaikan dan insya Allah lah tidak instan bola ini Mbak Andi ya memerlukan waktu. Jadi katakan Bung Farhan tadi mereka rata-rata umurnya Thailand itu 27,8 tahun, kita 23,7 kurang lebih. Itu masih ada 4 tahun selisih umurnya. Mudah-mudahan dalam 3 atau 2 tahun 4 tahun tim ini kita ini menjadi tim emas. Selain memang ada tim-tim lain U18, 20 dan 23 yang juga dipersiapkan oleh Sintayong. Yang U18 akan mempersiapkan nanti Under 20, 23 World Cup di Indonesia. Jadi itu yang saya lakukan kepada Sintayong sehingga mereka sekarang sudah menyatu dengan timnas dan federasi. Ya. Terima kasih ya. Ya, Bang Iwan ada satu hal lagi tadi tuh menyinggung soal pemain-pemain muda ini. Sintayong mengapa memasang pemain-pemain muda yang Bung Farhan ya? Kan kita tahu lawan-lawannya juga cukup senior dari negara-negara lain. Mungkin ada pertimbangan yang bisa di-share di sini, Bang Iwan? Pemain muda ya, jadi memang kita nyampaikan ke target itu sebetulnya tuh kemarin adalah untuk under 20 ya, under 20, tapi dia karena dia ingin meng-hire semua level, semua U,
sehingga dia saya berikan kekuasaan. Karena memang secara otonom dia saya berikan kekuasaan untuk bisa meng-hire apapun yang dilakukan, termasuk pola, teknik, strategi. Jadi kenapa diambil ini supaya pemain mudanya terus bisa terasah dalam event-event internasional, sehingga mereka tidak sungkan, tidak ragu, tidak canggung, kemudian tidak kaget melihat atmosfer yang luar biasa pemain di luar negeri. Itu yang saya sampaikan Sinteyong. Kami pun tidak bisa juga menolak yang disampaikan karena kewenangan pemain semua berada di pelatih. Itu kira-kira alasan Sinteyong, Pak. Baik. Terima kasih Ketua Umum PSSI. Kami tahu agendanya pasti padat untuk malam hari ini di final Liga 2. Ini ada mau acara Liga 2 1 kedua nih, mau ada pembukaan dulu, saya akan sampaikan piala ke mereka. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Malam. Baik, itu tadi penjelasan dari Ketua Umum PSSI. Nah, baru saya ke Bung Tawel ini. Masalah pemain muda tadi dikatakan agar punya kesempatan untuk mengasah kemampuan. Nah, kalau Anda melihatnya gimana? Apakah dengan pemain muda dan tahu lawannya di negara-negara lain cukup senior ya, khususnya Thailand juga lumayan senior itu. Dangda itu kita tahu main dari 2008 sampai sekarang. Nah, bagaimana? Oke, jadi poinnya kalau Piala AFF kan panggung paling prestis lah buat timnas senior di kancah Asia Tenggara kan begitu. Kalau kita lihat Thailand menurunkan tim terbaiknya. Generasi veteran yang juara 2014 dan 16 masih banyak. Ada kurang lebih 7-8 pemain masih ada. Generasi 2014-16 yang juara. Kita ini generasi baru. Contoh di lini belakang itu bek kanan Asnawi 22. Farudin 32 paling senior. Rizky Ridho 21. Pratama Arhan 20. Jadi memang Sinteyong ini potong kompas. Dia bikin generasi baru. Maka dalam satu hal kita apresiasi untuk penampilan generasi baru timnas era Sinteyong ini bisa sampai ke final. Itu satu hal. Dari sudut pandang sepak bola, bahwa mereka semalam leg 1 kalah dalam sudut pandang sepak bola paling gak saya perkirakan. Sudah diduga gitu ya? Saya menduga itu dengan pertimbangan kalah kelas, kematangan bermain. Kenapa? Karena saya lihat waktu semifinal atau sebelumnya juga, Thailand, Vietnam sejujurnya ada di level paling atas Asia Tenggara saat ini. Kalau kita lihat kualitas main sepak bolanya, main bolanya. Contoh lagi adalah waktu Singapura lawan Thailand di penyisihan grup, Thailand itu turunkan second timnya. Tim keduanya, bukan tim yang utamanya waktu penyisihan terakhir. Dia menang 2-0 lawan Singapura. Kita susah payah di semifinal kan. Memang bukan matematika, tapi itu ukuran bahwa Thailand memang punya kelas. Kedua, materi mereka kan satu. Liga Thailand ini selalu menyertakan klub-klubnya di Liga Champion Asia. Artinya para pemainnya terbiasa kompetisi di level tinggi Asia. Kita nggak ada. Nggak ada klub kita yang main di Liga Champion Asia dalam beberapa tahun terakhir. Artinya level kompetitif pemain kita di bawah mereka. Lalu ada beberapa pemain yang main di Liga Jepang di top tiernya, bukan second tiernya. Misalnya Chanatip Songkrasin yang kapten itu di J-League di Sapporo mainnya. Hokkaido Consodale Sapporo dia main. Lalu Teraton Bunmatan. Nah, kalah kualitas jadi. Kalah kualitas artinya dengan skor 4-0 ya bisa diterima atau... Nah itu yang nanti kelima. Kalau 1-0, 2-1 atau 2-0 maksimal 2-0 menurut saya normal. Tapi kemarin apa yang ditampilkan di penyisihan sampai semifinal seolah hilang. Nah ini mungkin alasannya adalah soal non teknis, kematangan, soal mental. Karena panggung final itu nggak mudah. Terutama bagi pemain muda. Beban mental kalau final itu lain sekali. Apalagi menghadapi turnamen. Itu pelatih sama pemain tuh kalau nggak salah ya Bung Toel ya. Itu mesti ketemu peaknya. Nah jangan-jangan pemain kita ini peaknya di semifinal. Begitu masuk final udah langsung secara fisik dan mental udah lewatin peak gitu. Bung Andi kalau Anda melihat gimana? Untung Kalau kita lihat main. Nggak sampai semifinal ntar kalau. Wah nggak akan main-main juga kita sih. Nah ini kalau kita lihat tadi kan disebutkan pemain-pemain muda lah sekaligus untuk mengasah. Tapi pemain muda ini bisa menahan Vietnam yang kita tahu juga luar biasa. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kualitas pemain muda kita bisa bersaing pada level senior. Top di Asia Tenggara dan masuk final ini luar biasa. Cuma memang sekali lagi
mungkin kita harus mengerti bahwa yang Sintayong sebagai pelatih baru ingin memilih pemain muda karena dia ingin membentuknya. Dia pikir kalau sudah terlalu tua nggak mungkin lagi sudah bentuk dengan sistem yang dia inginkan. Maka dia pilih yang muda-muda yang bahkan 19 tahun, 20 tahun. Ya. Jadi itu kira-kira hasilnya baru bisa dapat 2-3 tahun ke depan. Nah, tetapi orang ingin melihat hasil sekarang kan, kita masuk gitu final sudah berapa lama nggak masuk final dan baru masuk final sekali sampai 4-0 begini kan hati ini jadi sakit. Tapi begini, kalau menang saya rasa agak sulit karena untuk bisa menang ini harus jalannya kira-kira untuk menang kan harus kalau mau menang langsung di leg kedua menang 5-0. Yang kecuali itu tidak mungkin terjadi rasanya ya kecil sekali. Yang paling mungkin bikin dulu 4-0 atau sama-sama menang 4, lalu kemudian perpanjangan waktu, lalu adu penalti. Kira-kira itu kecil sekali juga kemungkinan. Karena itu yang mau kita lihat barangkali adalah bahwa ada perbaikan signifikan di leg kedua yang menunjukkan semangat luar biasa. Kira-kira seperti orang Singapura lihat timnya melawan Indonesia. Kalah tapi bangga. Singapura 9 orang hampir menang. Kalau penalti kemarin itu masuk, tinggal 2 menit barangkali, selesai sudah kita. Nah, yang ingin masyarakat melihat di leg kedua, mungkin saja kita kalah gregat, tapi barangkali bisa nggak kita menang di leg kedua? Menang 2-1 kek. Kalah terhormat gitu. Kalah gregat, kalah tetapi orang melihat luar biasa. Tapi sebagai jangan penggemar ya. Sebagai penggemar ini. Sebagai penggemar dan sebagai orang Bandung saya pengen lihat Victor Iqbal-Nevo main. Kenapa nggak dimain-mainin Victor Iqbal-Nevo nih? Kan gitu kan? Kalau dari luar nih, kita cuma bisa mengamati dari luar ya. Kalau Anda melihatnya gimana? Kenapa pemain-pemain, ya tadi udah disebut ya, ingin mengasah pemain-pemain muda. Tapi jika pertimbangannya pemain senior diikutkan, bisa nggak kira-kira kita menahan imbang minimal? Tapi nanti dijawab ya. Kita jeda dulu sejenak, 2 sisi kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan lagi Bung Toel. Ini kan tadi kita berbicara ini kan pemain-pemain muda. Memangnya kalau kita sempat bisa menurunkan pemain-pemain senior, bisa merubah keadaan atau berbeda mungkin hasilnya? 2016 pemain senior yang main. Generasinya Lili Pali, Andik masih main tuh. Irfan Bahdim, Hansamu. Kita juga kalah sama Thailand. Pertama menang di Indonesia 2-1. Lalu ketika balik ke sana leg kedua kalah 2-0. Jadi agregatnya mereka menang. Kuncinya sebetulnya kalau lihat Sintayong, dia ingin bikin generasi baru, dia mau terapkan filosofi dia. Karena kan dia datang dari level sepak bola Korea Selatan yang levelnya beda sama kita. Dan dia pasti menemukan banyak ketidaksesuaian di awal, namanya assessment biasanya. Assessment sepak bola kita. Lalu kemudian dia memilih yang mau dia bangun. Kalau dia pilih pemain muda dengan cara dia main, mungkin itu lebih bagus ketimbang pemain senior. Karena mainnya Sintayong ini intensitasnya tinggi. Kalau ritme itu heavy metal lah, beatnya tinggi. Dan anak-anak muda ini yang kelihatannya buat Sintayong lebih memungkinkan. Walaupun tadi kita lihat komentar-komentar orang kan ini minim pengalaman, secara mental jauh Ya, segala macam. benar juga sih, kalau pemain senior main dengan iramanya Sintayong, wah babak kedua udah nggak bisa lari tuh. Memang sudah susah dibentuk kalau pemainnya sudah pemain umur 27, 28 membentuk dengan sistem permainan yang dia inginkan. Ini model yang bagi saya very atraktif sebenarnya. Kecuali waktu lawan Vietnam kita betul-betul parkir bus di luar. Tetapi itu cara dia. Nah tapi ini kalau ini bisa diterapkan 2-3 tahun lagi ini bisa jadi anak-anak. Ada harapan ya? Ada harapan. Investasi dari sekarang berarti ya. Investasi sekarang. Memang kita akan kalahan tapi bisa masuk final. Final ini luar biasa. Nah semangat juang juga harus. Tadi saya katakan kalau di leg kedua kita bisa lihat improve-nya luar biasa. Kalah pun kita juga senang. Tetapi kalau bisa menang, mau menang 2-1, 1-0. Tapi kalau bisa di leg kedua kalah gregat tidak apa-apa tapi tunjukkan bahwa kita melawan. Amin, mudah-mudahan. Ini sebetulnya pernyataan Bang Tommy tadi menarik. Filosofi sepak bola. Soalnya di kita tuh nggak punya filosofi loh. Jerman tuh Panzer, Inggris tuh Belanda total football.
Brazil tuh samba itu istilah, tapi itu sebetulnya pola permainan karakter serta filosofi permainan yang Kita berbeda. nggak punya karakter itu Nggak memang. punya. Ya kita mah sebagai penggemar taunya pokoknya menang aja deh gitu. Tapi sebetulnya sepenting apa sih Bang Tapi filosofi mungkin ini ini gimana lagi cara dibentuk ngebangunnya? oleh Sintayong mungkin ya karakternya ini. Iya, Pemain kalau muda. pelatih luar datang ke sebuah negara yang filosofinya nggak jelas pasti sulit. Pasti sulit. Contoh Swiss aja, direktur tekniknya orang Swiss dia butuh 6 bulan untuk meneliti, mengasesmen sepak bolanya seperti apa. Maksud saya sekarang begini sebetulnya, Om Farhan. Filosofi sepak bola sebetulnya yang samba, kick and rush kan udah nggak ada sekarang. Tren sepak bolanya modern. Tren sepak bola modern itu sebetulnya yang kelihatan di anak-anak kita mulai mengarah ke sana. Karena struktur main bola itu nggak pernah berubah, defend, transition, attacking. Attacking, transition, defend. Nah itu udah kelihatan, organisasi mainnya itu udah kelihatan bentuknya. Oke, sebentar. Berbicara soal organisasi main, tadi malam pasti pada menyimak semua ya. Kita mungkin bisa di-play kembali. Bagaimana tim Merah Putih itu seperti kayak agak kedodoran, nggak bisa mengontrol pertandingan. Saya sebetulnya gitu. sih untuk menghibur diri itu akhirnya ngikutinnya lewat Twitter. Lucu-lucu kalau lewat Twitter itu. Soalnya kita juga mereka sebenarnya organisasinya sudah mulai baik, sudah mulai kelihatan, tapi golnya di menit kedua gol yang terlalu cepat yang bikin Itu yang shock merontokkan barangkali semangat itu membuat ya. organisasi menjadi kucar-kacir. Boleh dikata baru babak kedua mulai tampak lagi apa namanya yang sepak bola menyerang yang bisa kita lihat Tapi ya. Bang bayangin ya, Anggi bayangin ya mentalitas pemain-pemain kita sekarang. Kan kalau pemain senior angkatan kita lah gitu, paling tekanannya telepon lah siapa petinggi gitu kan baca koran besoknya. Kalau mereka sekarang dapat tekanan dari sosial media loh. Sosial media itu tekanannya kan real time. Betul juga. Dan nggak di apa namanya? Tapi harusnya nggak mereka difilter. Mereka harusnya sekarang steril dulu dong. Harusnya menjelang steril. fokus. Jadi kita sangat berharap bahwa para pemain muda ini jangan sampai dapat bocoran mengenai apa yang terjadi di dunia sosial media. Bagaimana komen netizen? Dan untuk para netizen, mbok ya ditahan gitu loh, ditahan. Sekarang kita semua harus perasaannya. satu suara dukung dulu gitu Iya, ya. benar, Jangan benar, simpan benar. dulu kekecewaannya sementara. Nah tadi kita juga saksikan tuh Bung Toel. Bagaimana kesempatan Dewangga tadi tidak bisa menyelesaikan dengan baik itu di menit ke-41 ya kalau saya tidak salah. Ada umpan yang bagus tapi apa yang terjadi kalau Anda melihat itu? Ya Dewangga kan masih muda juga ya, 20-21. Itu kan soal kematangan. Kematangan nggak bisa dibeli, kematangan harus dijalani, jam terbang gitu loh. Makanya itu yang saya bilang bahwa ini kalah kelas. Dan di final kemarin, di panggung besar final, anak-anak agak turun intensitasnya. Adik-adik kita ini agak drop, agak anjlok ininya apa penampilannya dibanding katakanlah semifinal. Nah ini Faktornya apa kalau Anda melihat? non teknis pasti, walaupun teknik preparasi sudah disiapkan, taktikal detil-detil disiapkan, tapi kan yang lakoni pemain-pemain itu. Non teknisnya lebih ke apa nih? Lebih ke banyak Ya itu juga psikis karena ada atau- gol di 2 menit pertama itu membuat Memukul. shock itu Bang Mak. Karena memang Thailand sudah kita tahu dia akan attack, pressure, tendang bola langsung dan mereka on target. Sebenarnya kita juga dapat beberapa kali peluang-peluang emas, 2 atau 3 kali paling tidak. Tapi tembakannya nggak tidak bisa on target. menyelesaikannya dengan baik. Itu gitu lah, ya. ini mereka kena bola 1 kali langsung nembak ke gawang dan tertuju langsung. Ini naik ke udara kita. Nah, Itu tadi ini yang anak-anak muda ini memang psikologisnya harus belum Di ya. final harus itu luar biasa tekanannya. Nggak perlu diomongin aja mereka udah kebayang. Tahun 98 Ronaldo itu Brazil kejang-kejang loh malam sebelum final. Iya kan? Iya, Tahun iya, 98. Iya, Sampai akhirnya berantakan tuh. Itu ya wajar sih. Ya gini, kalau kita bicara soal caps anak-anak muda, caps itu jumlah penampilan timnas itu under 10 rata-rata. Yang senior kan cuma Farudin dan Evan Dimas. Itu pun nggak bisa ngangkat adik-adiknya. Yang kedua, kenapa saya bilang agak anjlok penampilannya makanya anti klimak. Karena kalau istilah orang bola, gol-golnya itu banyak bola gratis. Banyak bola gratis terlalu mudah gitu loh. Itu yang saya bilang, compactnya hilang, solidnya hilang, pressingnya agak turun. Nah itu yang saya bilang bukan alasan satu-satunya. Salah satu kita cari argumennya atau penjelasannya adalah ini state besar dan anak-anak itu belum sampai ke matangan situ. Bahwa ini tim yang potensial iya. Bahwa Sinteyong sudah memperlihatkan sebuah kinerjanya membangun tim ini iya. Cuma kadang yang menjadi kekagetan kita atau publik bola adalah jumlah golnya itu. Bola-bola gratisnya yang kebanyakan. Iya sih. Tapi Bola saya gratis ingin juga tuh kembali dengan pasti. tadi
yang tadi dikatakan Pak Ketum ini bahwa pengaturan tentang jadwal-jadwal liga pertandingan di Indonesia yang mestinya disesuaikan dengan agenda-agenda internasional AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan sebagainya, termasuk Liga Champions Asia. Nah ini yang mestinya ditata. Artinya ya bola juga di PSSI, juga di pemerintah agar supaya menata bagaimana supaya semua itu sinkron. Jadi kalau mau ngambil pemain di tengah-tengah liga bermain, nggak rebutan. Pasti klub-klub keberatan. Belum juga liga-liga yang di luar negeri, yang bermain di luar negeri, mendatangkan Egy, mendatangkan Witan, Asnawi untuk datang masuk di pelatnas. Itu pasti setengah mati kalau tidak sesuai dengan jadwalnya. Sehingga FIFA Matchday juga mestinya disesuaikan FIFA Matchday sehingga kemudian kita bisa meningkatkan peringkat. Mungkin kemarin karena ya situasi mungkin pandemi itu ya jadi filosofi agak susah sepak bola semua, Indonesia. Main aja dulu gitu. Yang penting langsung main gitu. Gitu. Nggak, mungkin tapi memang susah sih. Saya pernah di manajemen klub sepak bola di Indonesia. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan non teknis pada akhirnya gitu. Kita nggak pernah kepikiran waktu pertama kita masuk tahun 2009 itu bahwa klub sepak bola profesional itu harus ternyata berurusan dengan agenda nasional, agenda daerah, belum lagi kepentingan masyarakat dan lain-lain gitu ya. Mungkin juga karena kondisi COVID ini kan semua tertunda-tertunda semua. Enggak sih dari dulu, nggak ada COVID juga emang ribet jadwalnya. Kan finalnya udah ke 6 kali, 5 kali gagal ya. Iya, jadi gini makanya saya tuh kan berharapan gini, bahwa sekarang apa yang dibangun oleh Sintayong ini para pemain muda yang 2 tahun lagi matang. Ya, kayak mudah-mudahan. Kayak siapa Maradona Piala Dunia tahun 82 sama 86 gitu kan. Ya kan? Nah, tapi yang saya khawatir justru antara tahun ini sama 2 tahun lagi AFF itu jangan-jangan liga kita bermasalah lagi. Sehingga si pemain ini nggak akan pernah bisa matang di Liga Nasional. Kenapa liganya bermasalah, Om Farhan? Macem Pak, Bapak tahu sendiri masalahnya. Dari mulai pandemi, izin polisi. Saya kira karena 2 tahun lagi itu menjelang 2024 enggak ya? Memang juga wah, baru liga kita, klub-klub kita perlu dibenahi. Klub kita kenapa tidak bisa masuk di Liga Champions tadi Asia itu karena mereka tidak dianggap sebagai klub profesional. Berbagai macam syarat-syarat yang diwajibkan oleh FIFA bahwa mereka harus punya pelatih yang bersertifikat, harus punya kandang, harus punya itu semua nggak punya sehingga tidak bisa masuk ke dalam dianggap sebagai klub profesional yang kemudian berlaga di level Asia. Tapi mudah-mudahan dengan dengan ketua umum yang baru, lalu kemudian dengan adanya liga mulai bergulir sekarang ini, mudah-mudahan dari situ kita bisa mendapatkan bibit-bibit baru dan juga klub-klub kita bersaing pada tingkat internasional. Kalau Anggi mau ngorek sedikit kalau kita mau ngorek sedikit tentang apa urusan nih para politisi datang ngomongin sepak bola gitu ya. Kita boleh khawatir 2024. 2024 itu jadwal kampanye dan pemilu luar biasa padatnya. Kita akan menghadapi pemilu plus pilkada. Dan cuma juga kalau saya sih sepak bola harus jalan terus, jangan dicabut. Tidak boleh terkontaminasi dan terdistorsi justru dengan politik. adanya sepak bola orang tidak perlu terlalu stres dengan politik. Setuju Pak, tapi saya nggak yakin dapat izin itu aja. Wah, susah. Izin keramaiannya itu yang bikin pusing. Oke, nah ini balik lagi untuk persiapan Sabtu nih di leg kedua. Apa yang harus disiapkan? Karena nanti kita akan bedah nih singkat bagaimana kekuatan Thailand mulai dari peringkat antara Indonesia dan Thailand. Usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan apa yang harus dilakukan nih di laga kedua. Saya ingin menghadirkan ini bagaimana kekuatan atau peringkat antar dua negara ini ya, Indonesia dan Thailand di FIFA. Ini memang seperti Bung Toel bilang tadi, ini levelnya memang nggak apple to apple ya, memang agak jauh ya. Kita lihat peringkat Vietnam, ini ada Thailand di 115, Vietnam 98, Filipina peringkat 120, Myanmar di peringkat 152. Oke. Saya nunggu Indonesia ya, nih. Sementara Indonesia ada di peringkat 164. Nah kalau kita lihat materinya sudah begini dari peringkat sebentar, ini peringkat atau nomor anggota ini?
Peringkat. Saya berharap ini nomor anggota. Ini sudah naik ini, sebelumnya 170-an. 170-an, berarti sudah ada peningkatan lah ya, Ada Bung Andi. peningkatan. Nah, Ya wajar lah. Nah, oke, dengan posisi seperti ini, apa yang terbaik mungkin yang bisa dilakukan? Kalau bilang secara psikologi, secara emosional mungkin jauh, skill juga jauh. Lalu kita bisa berharap apa nanti di leg kedua dengan tim Merah Putih? Sebelum menjawab itu mungkin harus tahu nih, publik final sebuah turnamen yang 2 leg ya cuma AFF. Ini agak nggak lazim sebetulnya. Liga Champion Peninggalan Piala Dunia zaman dulu. sejak Home and away. 2004 Piala Dunia. finalnya jadi 2 kali. Sejak Oke. 2004. Dulu kan sejak 96 tapi 2004 berubah jadi 2 kali. Ini agak nggak lazim sebetulnya. Liga Champion oke lah, semuanya ada home and away, perempat final, semifinal. Tapi begitu partai puncak, semua single game. Tapi Nah, ini Piala agak Dunia lazim. sebelum Perang Dunia Kedua itu home and away. Nah kenapa saya bilang nggak lazim? Karena sulit gitu loh. Secara teknikal, bikin preparasi 2 game itu sulit. Nggak mudah gitu loh. Nah ini satu catatan. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi leg kedua Sabtu tanggal 1 Januari. Buat saya, enjoy aja. Adik-adik kita ini yang masih muda, nikmati aja pertandingan, keluarkan kemampuan terbaik. Karena nggak setiap hari main di panggung final buat adik-adik Ya, kita. betul. Dan lawannya Thailand pula. Jadi anggap saja cari pengalaman dengan lawan level yang lebih bagus. Soal skor lupakan aja. Tapi main seperti intensitas babak semifinal misalnya. Oke. Keluarkan aja kemampuan itu, tunjukkan kemampuan terbaik, gak usah mikir skor, gak usah mikir menang kalah. Walaupun beban psikologisnya beda ya. Dan Yes. mengambil keuntungan bahwa tim Thailand pasti sekarang sedang merasa overconfidence. Oke. Sudah nyaman dia, nggak usah khawatir lah gitu. Jadi momen itu dimanfaatkan. Lah kita ini sekarang istilahnya ingin dihibur lah oleh para pemain hebat ini agar ya minimal 1 gol aja enak lah lihatnya ya nggak Bang? 1 gol aja gitu. Jadi kan ada 2 strategi paling tidak ya. Strategi bertahan kayak waktu lawan Vietnam Vietnam itu, ya. parkir bus di situ. Maksimum kira-kira dapat 0-0. Itu. Tapi kan nggak enak kita lihat. Artinya dalam arti penguasaan bola akan jomplang 80-20 dan hasil pun juga 0-0. Kalau saya sekarang nothing to lose. Sudah kalah 4-0 kok di leg pertama. Mau kalah berapa banyak lagi tetap sama aja. Karena itu berikan permainan terbaik, bikin kita bangga. Oke, Walaupun mudah-mudahan. kalah, kita angkat topi. Tapi oke, mudah-mudahan itu bisa disampaikan atau didengar kalau yang komentar seperti ini ya. Jangan komentar-komentar negatif lah yang sampai ke tim nasional kita dulu ya. Diberi semangat dulu. Ini sih ilmiah. Bahwa sebetulnya memberikan motivasi secara kejiwaan kepada setiap atlet itu jauh lebih efektif daripada apabila atlet tersebut disuntik dengan misalnya bonus uang, dengan bahkan dengan suplemen khusus gitu. Ya, ya. Ini udah terbukti secara ilmiah. Jadi siapapun yang membisiki para pemain ini harus benar-benar yang sampai ke hatinya banget Oke, gitu. a tap in the shoulder is way better gitu ya. And a way cheaper. And a way cheaper. Nah tapi ini banyak juga nih komentar-komentar termasuk yang agak sedikit mungkin menyakitkan hati juga nih komentar dari pemain Vietnam senior ya. Kita lihat sebentar nih, mana nih. Nih legenda Vietnam minta leg 2 final Piala AFF 2020 Timnas Indonesia nggak usah digelar katanya gitu ya. Ya, Ini ya, sebuah ya, ya. tamparan juga. Terus ada lagi mungkin komentar-komentar yang lain. Oke, dan termasuk juga keputusan pelatih Thailand untuk mengganti kiper kemarin juga. Kalau Anda melihat itu sebagai bentuk tamparan atau ya memang mungkin kondisinya mereka harus ganti kiper atau seperti Kita mengerti alasannya kalau itu. Memang ada value sepak bola, respect ya. Lalu dia khawatir bahwa direspectful gitu loh. Ketika sudah unggul lalu mengganti pemain. Sebetulnya bukan itu. Kawin Tan Sachaman memang kiper hebat. Buat saya sih dia salah satu kiper terbaik. Tapi ternyata ada alasan lain di balik itu. Itu satu. Kedua, yang tadi pemain Vietnam bilang, mantan pemain Vietnam bilang nggak usah digelar saja. Sebetulnya kalau kita berpikir tadi, saya bilang ketidaklaziman dua leg final, itu memang situasi yang berat. Setelah semifinal, Anda habis terkuras habis, sebetulnya kan peaknya harus di final sekali aja. Ini harus 2 kali gitu loh. Dan ini semifinalnya nggak pun home gampang. and away. Iya. Jadi sisa dua hari jeda, recovery secara fisikal maupun mental, itu nggak mudah dalam
dalam praktek olahraganya nggak mudah gitu loh. Apalagi Jadi ada tahun masuk baru akalnya mainnya. gitu loh. Jangan terlalu baper kita sensi dengan itu karena memang nggak gampang 2 kali final, 2 Ini kali naik gitu. Oke. Mudah-mudahan Jangan baper nih, katanya mudah-mudahan sakit hati. di camp kita ini nanti ada acara malam tahun baru yang memberi semangat. Jangan gitu. nanti begadang Kalau soal- ngedrop jadi. Ya jangan kadang dong. Kalau soal peak waktu itu pada Olimpiade yang tahun 50-an dulu, itu kita sempat seri lawan Rusia. Oh ya, tahun 56 Waktu itu Pak, di Ramang Melbourne. dari Makassar. Seri, tapi kemudian kalau seri diulang pertandingannya diulang besoknya. Bukan Jadi, perpanjangan waktu. Waktu yang kedua sudah Kalah dibantai. udah. Oke. Tetapi beginilah, Kawan-kawan. kalau saya nothing to lose sekarang. Enjoy the game aja dengan, ya. Dengan Pak Sintayong bikin strateginya bagaimana anak-anak bermain. Kalau dia bilang tidak perlu digelar, harus digelar. Ini memang leg kedua begitu aturannya. Bahwa kemudian nanti bagaimana hasilnya, apakah kita kalah lagi atau tidak. Tapi memperlihatkan permainan terbaik Ini dan sebetulnya membuat kita kesempatan kita belajar untuk tahu bagaimana mentalitas dan pikiran seorang atlet. Bang Andi kan keluarga atlet. Ini lulusan sekolah Ragunan ini bertiga nih. adik saya. Nah, itu sebetulnya seperti apa sih mentalitas para atlet sebelum bertanding itu, Bang? Ya memang kalau atlet pokoknya bagaimana mau menang, mau memperlihatkan terbaik. Semakin banyak penonton, semakin semangat mainnya. Mestinya begitu atlet itu, karena jarang-jarang kita dapat penonton yang begitu besar. Cuma memang persoalannya memang pressure itu tidak bisa juga tidak. Tapi bagaimana bisa mengontrol pressure itu? Oke. Itu juga makanya dalam saya tidak tahu sekarang, tapi dulu selalu ada tim psikologis. Psikolog yang mendampingi atlet. Ini faktor usia untuk terlalu itu. muda juga mempengaruhi itu, sangat mempengaruhi ya mentalitas ini ya. Memang sih. juga anak muda biasanya kadang-kadang terlalu saking bersemangat tadi itu nembaknya Jadi nggak bolanya kontrol naik. kemana-mana. Oke, ada Saking mau euforia. nembak keras sekali padahal nggak perlu terlalu keras. Makanya- Gawang sudah depan Makanya mata. turunin Victor Igbonevo. Persib Bandung. Iya. Oke, nah tadi Udah dikasih cuti masa kagak dipakai? tadi kalau Bung Andi bilang bertahan aja seperti melawan Vietnam. Kalau Anda bilang strategi paling pas Salah nanti apa? satu Ya, strategi. salah satunya. Tapi ya bisa lain dong. Bertahan tuh harusnya leg pertama untuk paksa draw. Oke. Lalu habis-habisan leg kedua. Kan begitu kalau skenario parkir bus gitu loh. Tapi kan sekarang udah kebobolan 4 gitu. Nggak bisa. Jadi enjoy the game aja. Sikat. Enjoy the game aja. Main aja sebaik-baik mungkin, tunjukkan kualitas. Cuma sebetulnya yang saya mau sampaikan begini, kita kadang ribut di ujungnya. Kita ribut saat final, lalu kita ribut semua, heboh semua. Kita membicarakan timnas, kita bedah timnas, tapi kita lupa pilar-pilar untuk membangun timnas yang baik apa. Kan kuncinya satu, dia kan cuma output, end product dari yang namanya kompetisi. Dan kita selalu abai terhadap kompetisi. Di kompetisinya ada isu tentang wasit, wasitnya ngaco, ada isu tentang pengaturan skor, ada isu tentang klub yang belum jadi klub licensing dan sebagainya. Nah itu kita seringkali abai gitu loh. Kita PR-nya dari hulu ke hilir harusnya ya. Kita hanya seringkali ribut heboh di ujungnya gitu. Dengan euforianya Lalu kita aja. berharap bahwa 2 tahun bisa nih matang, betul. Teori matematikanya begitu, asal Thailandnya tidur, asal Vietnamnya tidur. Nah kalau dia lari, kan kita harus lari lebih kencang lagi gitu. Maka kuncinya kita mau nggak fokus pada football development dengan lebih bagus gitu loh. Mudah-mudahan ini didengar oleh ketua umum yang mungkin bisa menyaksikan. Amin. Kalau Bung Farhan Anda melihat gimana? Saya melihat sekali lagi nih ya, memang secara kompetisi kita ini bermasalah, secara infrastruktur juga. Baru sekarang para pembuat stadion itu kepikiran bikin lapangan latihan yang kualitasnya persis sama dengan lapangan pertandingan. Contohnya di Jakarta. Beberapa klub mulai mengeluarkan anggaran besar bukan untuk membangun stadion tapi membangun tempat latihan yang pitch-nya sama dengan di minimal kayak di Senayan. Itu udah bagus. Karena dulu sampai tahun 2010 cuma ada satu tempat latihan yang pitch-nya sama dengan di Senayan. Sawangan tok gitu. Nah itu udah mulai bagus. Tetapi ini menjadi pekerjaan rumah bangsa nih. Buat saya Bang, ini kita kan sama-sama politisi sekarang ya Bang ya. Enggak, sekarang komentator pengamat bola. 2024 itu kalau saya lihat jadwal yang diusulkan sama KPU, hampir So nggak tight mungkin ya? ada kompetisi. Begitu ketat. Aduh. Gak.
Itulah yang saya khawatir itu. Itulah yang kita Kalau harus professional league sebagai industri gimana? menghindari yang Saudara? semacam itu. Izin polisi gimana? Ya, politisi kan maksudnya. Harus kita pisahkan industri olahraga dengan politik, agenda politik. ya. Dia berjalan bersama-sama. Pasti, Yang Bang. Itu karena yang saya hidup percaya. ini, nah kita harus di Indonesia jangan terlalu politik. Begitu mau agenda politik semua nggak boleh dilakukan. Nah, ya itu. Lah, Itu padahal izin polisi itu ujungnya itu. politik itu cuma salah satu dimensi kehidupan. Ada banyak dimensi kehidupan lainnya juga harus berjalan bersama-sama. Nah, karena itu juga kita nggak usah terlalu seram-seram lah melihat politik. Pada waktu jadwal sepak bola liga main mau pemilu besok. Saya sih senang nyoblos. Gitu bahwa aja. sekarang sejak 2009 kita berhasil membersihkan politik dari sepak bola ya. Walaupun lewat perjalanan panjang. Bang Andi juga ada di sana tahun 2011 gimana rasanya? Farhan belum bersih. Orang dalam nih, orang dalam. Ya, minimal nggak kayak dulu lah. Minimal Oke, nggak kayak tapi dulu apapun lah, itu, gitu. football development di Indonesia harus diperbaiki begitu ya. Setuju. Harus Kalau itu jadi setuju. fokus utama. Mudah-mudahan Pak Ketum PSSI mendengarkan bisa ini PR Amin. bersama yang harus diselesaikan ya. Dan seperti kata Sintayong, bola itu bundar. Kita berharap di leg kedua, walaupun ini semua agak pesimis ini ya. Kita berharap bisa membalikan keadaan. Seperti judul kita, Gimana? keajaiban Udah deh, itu ada. Tanggung optimis. Cuma Barcelona yang bisa kejar 4-0 lawan PSG jadi Ya. 6-1. Oke, Betul Barcelona. mudah-mudahan tambah satu lagi. Kalau Mudah-mudahan. pakai sejarah bola. Menghadapi Bayern Munchen bablas juga. Cuma sejarah AFF belum ada tuh. Ya, Gak ada. mungkin Kalau nanti kita akan lihat menorehkan di sejarah gitu, piala- optimis di, gitu. Di Liga Inggris, Piala Liga Inggris itu antara klub Liga 1, Liga 2, FA Cup, Liga 3 FA bisa Cup. FA Cup itu FA Cup. bisa bermain dan beberapa kali Liga 3 bisa mengalahkan Liga 1. Oke. Ya, Jadi, sejarah terakhir selalu Liverpool ada kalah miracle. sama Crystal Palace tahun 9. Oke, sudah waktu juga sudah Oh, habis. kepanjangan Waktu sudah dia. habis. Terima kasih Bung Towel, Bung Andi, Bung Farhan, terima kasih. Apapun Terima itu kasih. kita tunggu hari Sabtu nanti. amin. Doa seluruh rakyat Indonesia untuk tim Merah Putih mudah-mudahan bisa Hidup membalikan Garuda. keadaan dan keajaiban itu ada. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa pekan depan.